Selamat datang di video ini. Sebuah kapal tanker minyak Rusia melintasi Arktik pada tahun 2017 tanpa memerlukan pemecah es. Itu adalah hal yang luar biasa. Hanya butuh 19 hari untuk menyelesaikan pelayaran yang menghubungkan Asia dan Eropa, waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan 48 hari yang biasanya dibutuhkan kapal untuk melakukan perjalanan dari Tiongkok ke Rotterdam. Pelabuhan terbesar di Eropa. Wilayah lautan ini sekarang dapat diakses untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Karena perubahan iklim yang juga memudahkan kita untuk mengangkut bahan bakar fosil yang awalnya menyebabkan es mencair yang belum pernah kita alami sebelumnya. Jalur perdagangan laut yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini membuat Rusia saat ini terlibat dalam pembangunan besar-besaran untuk mempertaruhkan klaim. Mungkin proyek paling luar biasa yang sedang dikerjakan Rusia saat ini adalah pelabuhan mega senilai 110 miliar dolar Amerika yang terletak di Semenanjung Tamir, yang disebut sebagai proyek terbesar dalam sejarah industri minyak. Proyek ini begitu besar dan luas sehingga perusahaan milik negara harus terlebih dahulu membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai lokasi tersebut. Ini akan menjadi lokasi terminal minyak Arktik terbesar di negara tersebut. Area tersebut akan dibangun dengan jalan raya baru, 2 bandara, 15 desa, dan beberapa pembangkit listrik untuk memfasilitasi konstruksi dan perumahan bagi 400.000 pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Hingga saat ini, lebih dari 18.000 ton peralatan berat untuk perumahan dan sistem komunikasi telah diangkut ke lokasi tersebut. Negara ini juga sedang membangun jaringan pipa sepanjang 770 km ke lokasi tersebut untuk mengirimkan minyak ke pelabuhan. Di mana minyak tersebut akan diangkut dalam jarak yang tersisa ke Eropa dan Asia dengan 10 kapal tanker kelas S baru. Ketika kapal tersebut sudah beroperasi sepenuhnya, kapal tersebut akan mengirimkan 25 juta ton minyak pada tahun 2025 dan 100 juta ton pada tahun 2030. Penting untuk dicatat bahwa meskipun proyek ini tampaknya memakan biaya yang besar, biaya tersebut tidak signifikan mengingat pendapatan yang diharapkan. Selain itu, pelabuhan besar ini hanyalah sebuah komponen tunggal dari rencana pembangunan regional yang lebih besar. Rusia telah lama menyadari potensi Arktik. Mereka menancapkan bendera di Kutub Utara pada tahun 2007 dengan mengirimkan penyelam yang sangat dingin ke dasar Laut Arktik. Rencana pengembangan rute Laut Utara diresmikan pada tahun 2018. Dalam 15 tahun ke depan, pemerintah Rusia bermaksud untuk memperluas pembangunan ekonomi secara dramatis di sepanjang rute Laut Utara. Sehingga menciptakan alternatif yang layak selain terusan Suez untuk transportasi barang antara Eropa dan Asia. Hal ini akan menjadi sangat penting selama musim panas ketika lautan es pada akhirnya akan mencair seluruhnya. Rusia ingin memastikan bahwa setidaknya 72 juta ton kargo dapat diangkut melewati kawasan ini pada tahun 2035, meningkat dibandingkan dengan 16 juta ton pada tahun 2018 dan 23 juta ton pada tahun 2019. Sejumlah besar uang dikeluarkan untuk infrastruktur Arktik Rusia, termasuk modernisasi pelabuhan, pembangunan kapal kontainer kelas S, dan perluasan jalur kereta api. Selain minyak, di kedua ujung rute, pelabuhan baru di Vladivostok dan Murmansk sedang dikembangkan dalam kemitraan antara UEA, berdasarkan DP World, dan raksasa energi milik negara Rusia, Rosatom. Pelabuhan ini secara khusus dibangun untuk memindahkan kargo dari kapal kelas S ke kapal biasa. Tidak hanya Uni Emirat Arab yang melihat manfaat dari pendanaan infrastruktur Rusia. Tiongkok dan Korea Selatan juga tertarik untuk membuka pelabuhan baru dan jalur perdagangan. Tiongkok menandatangani 20 perjanjian kerja sama bilateral dan berkomitmen untuk berinvestasi di wilayah tersebut pada tahun 2018,
dengan mengumumkan bahwa Tiongkok akan bekerja sama dengan Rusia untuk membangun jalur sutra Arktik. Beijing akan melakukan hal ini dengan membangun sejumlah dermaga di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Rusia Utara yang saat ini belum dikembangkan dan tidak mampu menampung pengiriman dalam jumlah besar. Untuk melayani pelabuhan-pelabuhan ini, beberapa jalur kereta api baru juga sedang dibangun. Rute sepanjang 500 km yang akan menghubungkan banyak kota pesisir utara dengan Perm yang terletak di pegunungan Ural kini sedang dibangun. Rusia juga baru saja menyelesaikan pembangunan jaringan serat senilai $889 juta yang dikenal sebagai The Polar Express, yang menghubungkan pemukiman terpencil seperti Teraburka dan Vlasto dengan kabel sepanjang 12.600 km, yang meningkatkan layanan telepon dan internet bagi 2,5 juta penduduk Far North Rusia, atau hampir setengah dari total populasi negara tersebut. Ketika Teluk Ob dikeruk sepenuhnya pada tahun 2022, kapal-kapal besar yang sedang dibangun Rusia dalam jumlah besar akan dapat transit melalui kawasan penting yang strategis ini. Setidaknya akan ada 40 kapal Arktik baru yang dibangun, termasuk 16 kapal penyelamat dan pendukung serta 8 kapal pemecah es bertenaga nuklir. Beberapa di antaranya adalah pemecah es kelas ringan yang mampu menembus es Arktik yang sangat tebal dan membuka jalan bagi kapal komersial untuk mengikuti. Tentu saja, semua konstruksi ini telah menimbulkan kekhawatiran di sejumlah negara. Rusia telah diingatkan oleh Amerika Serikat bahwa lintasan barat laut dan jalur laut utara digunakan sebagai jalur perairan internasional dan tidak semata-mata berada di bawah yurisdiksi mereka. Meskipun sebagian besar rute tersebut melewati zona ekonomi eksklusif negara tersebut. Sebagian besar infrastruktur baru ini didanai oleh pihak asing. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Investasi untuk Rusia yang bergantung pada negara-negara lain akan mendapatkan keuntungan besar dari saingan mereka di terusan Suez. Saat ini, negara tersebut secara konsisten menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan besar minyak yang akan datang akan memiliki dampak yang rendah terhadap lingkungan dan hanya meninggalkan sedikit residu hidrokarbon. Dilaporkan bahwa turbin angin akan menggerakkan pembangkit listrik tenaga minyak. Namun, dunia tidak benar-benar membutuhkan lebih banyak infrastruktur minyak baru. Dan sejumlah organisasi lingkungan hidup menentang pembangunan proyek ini karena mungkin membahayakan satwa liar Arktik di cagar alam yang ditunjuk di mana beberapa ladang minyak berada. Rusia tidak pernah mengambil tindakan cepat dalam menanggapi perubahan iklim, meskipun hal ini merupakan masalah politik dalam negeri yang signifikan. Kremlin sering meremehkan dampaknya. Pada tahun 2019, Rusia yang menempati peringkat keempat secara global dalam hal emisi gas rumah kaca, menandatangani Perjanjian Paris, meskipun belum setuju untuk menghentikan emisi metana dan batu bara secara bertahap selama 10 tahun ke depan. Negara ini kini berkomitmen untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2060. Namun, pada bulan Februari 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina saat menjabat sebagai Ketua Dewan Arktik. Beberapa negara tetangga di Arktik masih berharap untuk mencapai tujuan yang sama. Meskipun ada kekhawatiran yang meningkat mengenai kebangkitan otoriter Rusia, harapan ini telah diperkuat oleh pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Rusia dan pejabat senior Arktik, Nikolai Kortunov, yang menyoroti Arktik sebagai zona damai. Hal ini telah menghasilkan rasa saling meyakinkan di antara negara-negara Arktik mengenai eksepsionalisme Arktik, atau gagasan bahwa wilayah utara dapat terlindung dari masalah keamanan di tempat lain. Namun, ini adalah kemungkinan yang suram. Ketika Rusia menjabat sebagai Ketua Dewan Arktik,
7 anggota lainnya mengeluarkan pernyataan bersama pada awal Maret 2022 yang memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan Dewan Arktik. Pada akhir bulan itu, 7 anggota Dewan Barat memutuskan untuk melanjutkan kegiatan terbatas. Sebagai akibatnya, Moskow hanya mengembangkan sedikit kebijakan yang berarti. Kesimpulannya adalah bahwa upaya Rusia untuk menaklukkan Ukraina dan mengacaukan apa yang mereka anggap sebagai tatanan dunia unipolar yang didominasi Amerika membayangi kepentingan Arktik. Pendekatan Rusia terhadap urusan Arktik selama 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa Kremlin secara aktif berusaha untuk memperkuat posisinya dan sangat prihatin dengan keadaan saat ini. Pesan pertama Rusia bersifat lugas dan tidak terlalu baru. Pesan ini menyoroti bahwa ini adalah negara Arktik dan bukan hanya satu negara saja dari 8 negara Arktik, mengutip wilayah Arktiknya yang luas. Sumber daya alam yang melimpah, populasi yang cukup besar, dan struktur infrastruktur yang canggih sebagai bukti bahwa wilayah Arktik di negara tersebut dipandang sebagai wilayah yang secara alami didominasi oleh Rusia. Karena fakta geografis dan perkembangan sejarah jangka panjang yang berkontribusi secara signifikan terhadap persepsi diri Rusia sebagai pemain utama dalam politik dunia. Kemudian, klaim utama Rusia selama 2 tahun terakhir mengenai Arktik adalah bahwa mereka adalah satu-satunya pihak yang bertindak secara bertanggung jawab dalam hal masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintahan Putin mendasarkan asumsi ini pada 2 hal. Pertama, meningkatnya ketegangan dan permasalahan akibat keputusan Barat untuk mengesampingkan Rusia akan berdampak sangat buruk bagi negara-negara Arktik Barat. Namun tidak bagi Rusia. Kedua, para pejabat Rusia berkali-kali menyatakan bahwa militerisasi Arktik dan pemaksaan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dalam aliansi dengan dalih pembendungan ini merupakan produk intervensi Amerika di wilayah tersebut yang dibantu oleh NATO. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, sudah ada tanda-tanda bahwa Rusia akan keluar dari Dewan Arktik dan membangun koalisi baru untuk melaksanakan agenda Arktiknya secara independen dari Dewan Arktik negara-negara Arktik bagian Barat. Pernyataan ini diikuti dengan narasi dari komunitas ahli Arktik Rusia di Dewan Arktik yang mengecualikan Rusia sebagai negara tidak sah ketika Norwegia mengambil alih kepemimpinan dan mengadopsi strategi untuk melibatkan Rusia dalam kelompok kerja Dewan. Propaganda Rusia tentang meninggalkan Dewan Arktik lenyap tahun lalu, namun pada bulan Februari tahun ini muncul kembali. Rusia telah melihat ke timur dan selatan, menyambut Tiongkok untuk berinvestasi dalam infrastruktur Arktik dan kawasan Teluk, serta India untuk menjadi pembeli gas dan minyak Rusia. Berencana untuk berkolaborasi dalam penelitian bersama di Arktik dengan negara-negara anggota yang juga mencakup Tiongkok dan India, diumumkan oleh otoritas Rusia pada bulan Januari tahun ini. Aliansi tersebut diperluas hingga mencakup perekonomian petro di Iran dan Uni Emirat Arab. Arab Saudi juga merupakan salah satu kandidat, namun belum menjadi kandidat. Delegasi Tiongkok diundang dan menyensor kegiatan-kegiatan Rusia yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Rusia Utara termasuk universitas-universitas, badan-badan administrasi negara, dan perusahaan-perusahaan. Peralihan ke timur dan selatan ini konsisten dengan publikasi kerangka kebijakan luar negeri Rusia yang baru pada bulan Februari dan Maret 2023, serta pembaruan kerangka kebijakan luar negeri Rusia. Strategi Arktik ditekankan sebagai salah satu perhatian utama Rusia dalam hal ini, terutama gagasan kebijakan luar negerinya yang mencakup banyak perdebatan mengenai Arktik. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Rusia berpusat pada penghormatan terhadap prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional yang diterima secara luas. Mempromosikan kesetaraan hak, dan mengupayakan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan bersama dan memajukan kepentingan bersama.
Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.